Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di Ilmu Matematika. Pada pertemuan kali ini, saya masih membahas bab 2 aljabar, yaitu menuliskan bentuk aljabar. Pada halaman 65 sampai 71. Disimak baik-baik videonya. Langsung saja kita ke materi. Namun sebelum saya melangkah, saya akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Cara menyatakan perkalian. Q. Banyaknya materai dalam satu lembar adalah A buah. Nyatakan banyaknya materai pada gambar di samping ini ke dalam bentuk aljabar. Nah, jadi di sini ada gambar materai 3 susun ke samping dan ke bawah yang jumlahnya adalah A materai. Jadi kita menghitungnya 3 dikali A, 3 dikali A karena A jumlah A materai sama dengan 3A. 3 dikali A, jadi hasilnya adalah 3A. Penulisan bentuk aljabarnya adalah 3A. Aturan berikut ini berlaku untuk menyatakan perkalian dalam bentuk aljabar. Penting, cara menyatakan perkalian. Yang pertama, dalam bentuk aljabar, hapus tanda perkalian. Nah, jadi tanda kali ini dihapus ya, adik-adik. Tidak menggunakan tanda kali seperti ini. Jadi menggunakan 3A. Jadi dia langsung 3A. Yang kedua, ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Nah, jadi bilangan terlebih dahulu 3, kemudian huruf A, 3A. Contoh 1. Yang pertama, 3 dikali A sama dengan 3A. Seperti di atas tadi, 3 dikali A sama dengan 3A. Yang kedua, X dikali dalam kurung negatif 4 sama dengan negatif 4X. Nah, jadi tanda kali ini hilang ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, B dikali A sama dengan AB. Kenapa bukan BA, Bu? Karena kita harus mengurutkan sesuai dengan alfabet, yaitu AB, bukan BA. Kemudian yang keempat, X dikali 6 dikali Y sama dengan 6XY. 6XY, bukan YX. Sesuai urutan alfabet. Yang kelima, dalam kurung X ditambah Y dikali 2 sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y. Yang keenam, 10 dikurang A dikali 2 sama dengan 10 dikurang 2A. Jadi ini perkalian 2A. A dikali 2, bukan A dikali 2, bukan ditulis A kali 2 ya, tapi 2A. Sebagai catatan, jika 2 huruf dikalikan, misalnya B dikali A seperti contoh 3, biasanya hasil kalinya dinyatakan terurut secara alfabetis, yaitu AB. Nah, seperti saya terangkan tadi, bahwa B dikali A bukan ditulis BA, tetapi AB, sesuai dengan urutan alfabetis. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Yuk kita lanjut ke soal 1. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar.
Yang pertama 12 dikali X. Nah, seperti contoh satu di atas ya adik-adik. 12 dikali X berarti hasilnya adalah 12X. Kemudian yang kedua, A dikali 7. Hasilnya adalah 7A sama dengan 7A. Kemudian yang ketiga, dalam kurung negatif 5 dikali A sama dengan negatif, angka dulu ya adik-adik, angka dulu, kemudian huruf 5A. Kemudian yang keempat, Y dikali 2/3 sama dengan 2/3Y. Kemudian yang kelima, X dikali 0,4 sama dengan 0,4X. Yang keenam, Y dikali 10 dikali X sama dengan 10XY. Kemudian yang ketujuh, dalam kurung A dikurang B dikali dalam kurung negatif 8 sama dengan negatif 8 dalam kurung A dikurang B. Kemudian yang ke-8, X dikali 6 dikurang 3 sama dengan 6X. Nih, kita selesaikan dulu. 6X dikurang 3. Kemudian yang ke-9, X dikali 2 ditambah 3 dikali Y sama dengan 2X ditambah 3Y. Dah, gini aja ya adik-adik cara menyelesaikannya. Kemudian di bawahnya ada penjelasan bahwa 1 dikali A ditulis A, tidak ditulis 1A. Angka 1 di depan A dihapus. Dalam kurung negatif 1 dikali A ditulis negatif A, bukan negatif 1A. Akan tetapi untuk 0 tetap ditulis 0. Nah, seperti ini tadi 0,4X. X dikali 0,4 jadi 0,4X. 0 tetap ditulis. 1 dikali A sama dengan A, bukan 1A. Kurang tepat ya adik-adik. Kemudian dalam kurung negatif 1 dikali A sama dengan negatif A, bukan negatif 1A. Lanjut ke soal 2. Nyatakanlah bentuk perkalian berikut ini menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. Yang pertama, X dikali 1, tinggal sini langsung kita tulis X dikali 1 sama dengan X ya adik-adik. Nah, bukan 1X. Yang kedua, A dikali dalam kurung negatif 1 dikali B sama dengan negatif A B,
bukan negatif 1 AB. Kemudian yang ketiga, Y dikali dalam kurung negatif 0,1 sama dengan, nah ini tetap, angka 0 tetap ditulis ya adik-adik, sama dengan negatif 0,1 Y. Dah, gini aja cara mengerjakannya. Kemudian lanjut ke soal 3. Nyatakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan bentuk aljabar dan gunakanlah aturan penulisan bentuk aljabar. Yang pertama, panjang total X gulungan pita yang masing-masing panjangnya 2 meter. Nah, ini ada pita dengan panjang total X, kemudian masing-masing pita panjangnya adalah 2 meter. Mari kita hitung bersama-sama ya adik-adik. Soal 3. Soal 3 yang pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahui panjang totalnya adalah panjang total sama dengan X meter. Oh maaf, panjang totalnya adalah X buah. X buah. Kemudian panjang masing-masing gulungan panjang masing-masing gulungan itu sama dengan 2 meter ya adik-adik. Jadi kita mencari panjang total gulungan. Jadi panjang total gulungan, jadi panjang total gulungan sama dengan X dikali 2, sama dengan X dikali 2 adalah 2X, satuannya adalah meter. Nah, ada begini saja cara mengerjakannya. Kemudian yang kedua, berat total sebuah kotak seberat A kilogram dan 5 kotak yang masing-masing beratnya B kilogram. Jadi yang kedua, banyaknya kotak pertama, berat kotak total ya. Jadi berat totalnya adalah, kita tulis dulu diketahui banyak kotak pertama yang pertama sama dengan 1 buah. Kemudian berat kotak yang pertama A kilogram. Ini kan berat total sebuah kotak
seberat A kilogram. Kemudian banyak kotak kedua itu sama dengan 5 buah. Lalu berat kotak kedua berat kotak kedua 5. Berat kotak kedua yaitu masing-masing beratnya B kilogram. B kilogram. Nah, jadi berat total kotak, berat total sebuah kotak. Jadi berat total kotak sama dengan 1 dikali A ditambah 5 dikali B, atau sama dengan 1 dikali A, kita tulis A ya adik-adik, A ditambah 5 dikali B, hasilnya adalah 5B. Satuannya adalah kilogram. Dah, begini saja cara mengerjakannya. Kemudian lanjut cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Q, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, luas persegi dengan sisi A cm. Nah, jadi di samping ini ada bentuk persegi ya adik-adik. Persegi dengan sisinya adalah A cm, panjangnya A cm, lebarnya A cm. Jadi yang pertama ini luas persegi dengan sisi A cm. Kemudian yang kedua, volume kubus dengan panjang sisi A cm. Nah, ini ada dua gambar ya. Di samping ini ada persegi dan kubus dengan panjang sisinya adalah sama-sama A cm. Begini cara menghitungnya ya adik-adik. Ini yang Q. Q yang pertama, luas persegi dengan sisi A cm. Berarti luas persegi adalah sisi kali sisi, S kali S, atau sisi pangkat 2 ya adik-adik, sama dengan sisinya adalah A cm, A dikali A, sama dengan A dikali A, hasilnya adalah A kuadrat, satuannya adalah sentimeter persegi ya adik-adik kalau luas. Kemudian yang kedua, mencari volume kubus. Yang kedua, volume kubus. Volume kubus sama dengan rumus volume kubus apa yo? Ya, rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Sisi kali sisi dikali sisi, sama dengan sisinya adalah panjangnya A cm.
sama dengan A dikali A dikali A, hasilnya adalah A pangkat 3. Satuannya adalah sentimeter kubik karena volume. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kita telah menyajikan 5 dikali 5 sebagai 5 pangkat 2 dan 5 dikali 5 dikali 5 sebagai 5 pangkat 3. Kita dapat menyatakan A dikali A sebagai A pangkat 2 dan A dikali A sebagai A pangkat 3. Aturan berikut ini berlaku dalam menyatakan perkalian huruf yang sama menggunakan aljabar. Nah, jadi di sini ada A pangkat 3. Pangkat 3 ini disebut dengan eksponen ya, adik-adik. Kemudian sebagai catatan penting, aturan berikut ini berlaku dalam menyatakan perkalian huruf yang sama menggunakan bentuk aljabar. Penting, cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen atau pangkat. Contoh 2. Yang pertama, X dikali 3 sama dengan 3X pangkat 2. Karena di sini X-nya ada 2 ya. Kemudian yang kedua, A dikali dalam kurung negatif 1 dikali A sama dengan negatif A pangkat 3 ya, bukan negatif 1A pangkat 3, itu salah ya, kurang tepat ya adik-adik. Negatif A pangkat 3. Kemudian yang ketiga, A dikali A dikali B dikali B sama dengan A pangkat 3, B-nya pangkat 2. Sampai sini kalian paham ya adik-adik? Kemudian lanjut ke soal yang 4. Soal 4, nyatakanlah pernyataan berikut ini dengan menggunakan eksponen atau pangkat. Yang pertama, A dikali 7 dikali A sama dengan 7 A pangkat 2. Yang kedua, X dikali dalam kurung negatif 2 dikali X sama dengan negatif 2X pangkat 3. Kemudian yang ketiga, X dikali Y dikali X dikali Y. Kita hitung jumlah X-nya ada 1, 2. Berarti sama dengan X sama dengan X ya adik-adik, supaya lebih jelas. Sama dengan X pangkat 2 Y-nya ada 1, 2, 3. Berarti X pangkat 2 Y pangkat 3. Kemudian next ke soal 5. Nyatakanlah pernyataan berikut ini dengan menggunakan tanda perkalian atau tanda kali. Kalau sebelumnya tadi tidak menggunakan tanda perkalian, dan yang ini kebalikannya ya, menggunakan tanda perkalian atau tanda kali. Yang pertama,
negatif 8x. Nah, berarti negatif 8x. Mari kita hitung bersama-sama ya adik-adik. Untuk soal 5. Soal 5. Yang pertama, negatif 8x sama dengan, kita menggunakan tanda perkalian. Hasilnya adalah dalam kurung negatif 8 dikali x. Kemudian yang kedua, 3a ditambah 5b sama dengan 3a ditambah 5b sama dengan 3 dikali a ditambah 5 dikali b. Atau bisa juga ditulis A dikali 3 ditambah B dikali 5. Kemudian yang ketiga, 4y pangkat 2. Yang ketiga, 4y pangkat 2 sama dengan 4 dikali y dikali y. Atau bisa ditulis dengan y dikali 4 dikali y. Atau bisa juga ditulis dengan y dikali y dikali 4. Kemudian lanjut cara menyatakan hasil bagi bentuk aljabar. Q. Seorang atlet lompat jauh melakukan 2 kali lompatan. Lompatan pertama sejauh A cm dan lompatan kedua sejauh B cm. Nyatakan rata-rata dari 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar ya adik-adik. Lompatan yang pertama A cm, lompatan yang kedua sejauh B cm. Jadi rata-rata lompatan, mari kita hitung bersama-sama untuk yang Q. Q. Jadi diketahui di sini lompatan pertama yang itu sama dengan A cm, kemudian lompatan yang kedua itu sama dengan B cm. Jadi rata-rata, nyatakan rata-rata dari 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar. Rata-rata lompatan, jadi rata-rata
lompatan sama dengan A ditambah B dalam kurung A ditambah B per 2. Satuannya jangan lupa sentimeter. Atau bisa juga ditulis dengan 1/2 setengah dalam kurung A ditambah B dengan satuan sentimeter. Kemudian lanjut, gunakan aturan penulisan bentuk aljabar berikut ini untuk menyelesaikannya. Sebagai catatan penting, cara menyatakan hasil bagi. Di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Nah, seperti contoh ini tadi ya adik-adik, yang digunakan adalah bentuk pecahan A tambah B per 2. Ini bacanya A tambah B dibagi 2, bukan tanda bagi titik 2 ya adik-adik, bukan tanda bagi titik 2, ini salah. Kemudian contoh 3. Yang pertama, X dibagi 3 sama dengan, nah penulisannya adalah X per 3, bukan X dibagi 3. Yang kedua, 5 dibagi A, penulisannya adalah 5 per A. Yang ketiga, dalam kurung A ditambah B dibagi 2 sama dengan, penulisannya adalah A tambah B per 2. Kemudian yang keempat, X dibagi dalam kurung negatif 4 sama dengan X per negatif 4. Atau bisa juga ditulis negatifnya di tengah-tengah, X per 4. Sebagai catatan, X dibagi 3 sama dengan X dikali 1/3. X dibagi 3 dapat dinyatakan juga sebagai 1/3X. Jadi X ini nilainya 1 ya adik-adik. Dengan cara yang sama kita dapat menyajikan A tambah B dibagi 2 atau A tambah B per 2. Nih nulisnya ya adik-adik, A tambah B dibagi 2. Nih bacanya A tambah B dibagi 2. Penulisannya adalah A tambah B per 2. Lanjut ke soal 6. Nyatakanlah bentuk berikut ini menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. Yang pertama, X dibagi 6. X dibagi 6. Mari kita selesaikan bersama-sama ya adik-adik. Nomor 1, soal 6 yang pertama. Soal 6. Soal 6 yang pertama, X dibagi 6. X dibagi 6 sama dengan, penulisan bentuk aljabarnya adalah X per 6. X per 6. Kemudian yang kedua, A dibagi B. A dibagi B sama dengan A per B. Kemudian yang ketiga, X dalam kurung X dikurang Y
Yang ketiga, dalam kurung X dikurang Y dibagi 5 ya adik-adik, sama dengan X dalam kurung X dikurang Y per 5. Kemudian yang keempat, A dibagi dalam kurung negatif 7. Yang keempat, A dibagi dalam kurung negatif 7 sama dengan A per negatif 7, atau bisa ditulis negatifnya di tengah-tengah ya adik-adik, A per 7. Kemudian lanjut ke soal 7. Nyatakanlah besaran-besaran berikut ini dalam bentuk aljabar. Gunakan aturan penulisan bentuk aljabar yang sesuai. Nah, di sini yang pertama, panjang sepotong pita yang diperoleh dengan menggunting satu gulung pita yang panjangnya A meter menjadi 5 bagian sama panjang. Jadi penulisannya adalah kita kerjakan bersama-sama soal 7. Yang pertama, kita ulang. Panjang sepotong pita yang diperoleh dengan menggunting satu gulung pita yang panjangnya A meter menjadi 5 bagian sama panjang. Berarti A dibagi 5. Penulisannya adalah A per 5. Kemudian yang kedua, lebar 4 persegi panjang yang panjangnya X cm dan luasnya 20 cm persegi. Yang kedua, ingat kita rumus lebar persegi panjang. Lebar persegi panjang, luas dibagi panjang. Lebar persegi panjang. Ini PP nih kakak singkat persegi panjang ya adik-adik, sama dengan luas dibagi panjang. Nah, sama dengan luasnya adalah 20, panjangnya X cm. 20 cm persegi dibagi panjangnya adalah X cm, sama dengan, ini kita coret cm-nya ya adik-adik, sisa 1 cm. Jadi 20 per X, satuannya adalah cm. Nah, ini apabila mencari lebar persegi panjang. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah lebar 4 persegi
panjang. Kalau yang ditanya lebar 4 persegi panjang, cara mengerjakannya lebar 4 persegi panjang sama dengan 4 dikali 20 per X sama dengan 4 kali 20 hasilnya adalah 80 per X. Ingat satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang ketiga, rata-rata panjang kotak yang beratnya masing-masing A kilogram, B kilogram, dan C kilogram. Yang ketiga, rata-rata berat kotak sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Di sini kita lihat soalnya, rata-rata panjang kotak yang beratnya, maaf ini kita coret ya adik-adik, karena di sini satuannya kilogram, berarti di sini adalah berat ya, bukan panjang. Nah, kita ganti, pertanyaannya adalah rata-rata berat kotak yang masing-masing A kali B kali C. Jadi hasilnya adalah A tambah B tambah C dalam kurung bagi 3. Satuannya adalah kilogram. Udah seperti ini. Kemudian lanjut ke soal yang 8. Soal 8, nyatakanlah pernyataan berikut ini menggunakan tanda pembagian atau tanda bagi. A per 7 berarti A dikali 7 sama dengan A dibagi 7. Maaf, bukan dikali ya. A per 7 sama dengan A bagi 7. Ini kebalikannya ya adik-adik. Kalau tadi tanpa menggunakan tanda bagi, nah soal yang 8 ini menggunakan tanda pembagian. Yang kedua, X ditambah Y per 3 berarti sama dengan dalam kurung X ditambah Y dibagi 3. Kemudian yang ketiga, X per 9 dikurang Y per 5 sama dengan dalam kurung X dibagi 9 dikurang Y dibagi 5. Lanjut ya adik-adik, cara menyatakan besaran. Q, berapa jarak yang ditempuh jika kita melakukan perjalanan selama 2 jam dengan kecepatan 80 km per jam? Berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya A jam? Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya adik-adik. Yang pertama nih, mencari jarak selama 2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, begini cara mengerjakannya ya adik-adik. Mari kita selesaikan bersama-sama yang Q. Diketahui
Yang pertama dulu, diketahui perjalanan selama 2 jam. Berarti T diketahui T atau waktu. Dua jam. Kemudian kecepatan atau V. V atau kecepatan. Delapan puluh kilometer per jam. Yang ditanya adalah S atau jarak. S atau dalam kurung jarak sama dengan rumus jarak adalah V kali T atau kecepatan dikali waktu. V-nya adalah 80 km per jam dikali waktunya adalah 2 jam. Sama dengan 80 dikali 2, hasilnya adalah 160. Satuan jarak adalah kilometer. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya A jam? Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya adik-adik, yang kedua, diketahui T atau waktunya. T sama dengan A jam, kemudian V atau kecepatannya sama dengan 80 km per jam. S atau jarak, S-nya sama dengan V kali T, sama dengan V-nya adalah 80 km per jam dikali T-nya adalah A jam, sama dengan 80 dikali A jam, hasilnya adalah 80 A kilometer. Nah, begini cara menjawabnya ya adik-adik. Kemudian lanjut, di sini ada ulasan V sama dengan S dibagi T, S sama dengan V dikali T, dengan keterangan S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Kemudian ada contoh 4, Mia berjalan 1.500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Cara penyelesaiannya, jarak antara Mia ke sekolah adalah selisih antara jarak rumah ke sekolah dengan jarak yang telah ditempuh Mia. Jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit adalah 70 dikali A. Jadi jarak antara Mia dengan sekolah adalah dalam kurung 1.500 dikurang 70 A meter. Jadi jawabnya adalah
1500 dikurang 70A meter. Nah, di samping sini ada ilustrasi gambaran ya, bahwa jarak ini ya, jarak rumah dengan sekolah Mia 1500. Dari rumah ke sekolah adalah 1500 meter. Nah, sedangkan yang telah dilewati Mia adalah, yang telah dilalui Mia adalah 70A meter. Nah, jadi yang dicari adalah sisa dari jarak Mia ini tadi menuju ke sekolah. Lanjut ya, kita ke soal 9. Soal 9. Pada contoh 4 yang di atas tadi ya, adik-adik, tentukan jarak antara Mia ke sekolah setelah dia berjalan selama 12 menit. Jadi dia setelah berjalan 12 menit itu berapa jarak yang telah dia lalui. Begini cara menyelesaikannya ya, adik-adik. Soal 9. Soal 9 diketahui kita tulis dulu, diketahui V atau kecepatan V sama dengan 70 meter per menit. Kemudian T-nya adalah waktu. T-nya sama dengan T-nya adalah 12 menit. Jadi jarak antara Mia ke sekolah jarak antara Mia ke sekolah adalah 1000. Ini tadi ya rumusnya adik-adik, 1500 dikurang 70A. Ini adalah waktunya. Waktu. Jadi kita masukkan 1500 M dikurang 70 meter per menit, kemudian dikali 12 menit. Kita coret menitnya ya adik-adik. 70 dikali 12, 1500 dikurang 70 dikali 12, 840. Satuannya adalah meter per menit. Satuannya berarti meter ya adik-adik. Sama dengan 1500 dikurang 840. Hasilnya adalah 660 meter. Kemudian lanjut ke soal 10.
Nyatakanlah besaran-besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. Yang pertama, jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 meter per menitnya. Jadi ini disuruh menyatakan ke dalam bentuk aljabar ya adik-adik. Mari kita selesaikan bersama-sama soal 10. Soal 10. Yang pertama, jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 meter per menit ya. Jadi 60 meter per menit dikali A menit. Sama dengan 60 A menit. Oh maaf, ini kita coret ya adik-adik, menit kita coret. Jadi sisa 60, ini bukan menit, ini satuannya adalah meter ya adik-adik, maaf, meter. Satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua, kita lihat soal. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak X kilometer dengan kecepatan 4 kilometer per jam. Berarti X kilometer. Kita ingat bahwa rumus waktu jarak dibagi kecepatan. Berarti X kilometer dibagi 4 kilometer per jam. Sama dengan X per 4 jam. Di kilometer ini kita coret ya adik-adik. Jadi sisa X per 4 jam atau bisa ditulis dengan 1 per 4 X jam. Kemudian yang ketiga, kecepatan ketika menempuh 1200 meter selama A menit. Yang ketiga, kecepatan ketika menempuh 1200 meter selama A menit. Jadi ingat rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti 1200 menit, ini meter bagi 1200 meter A menit.
Karena rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu ya adik-adik, sama dengan 1200 per A meter per menit. Nah, ini bentuk aljabarnya. Kemudian yang keempat, jarak yang tersisa setelah 2 jam menempuh perjalanan dengan kecepatan X km per jam di jalan raya yang panjangnya 140 km. Yang keempat, ini poin yang keempat, 140 kilometer dikali X kilometer per jam dikali 2 jam. Ini kita selesaikan terlebih dahulu ya adik-adik. 140 km dikurang X dikali 2, jadi 2X 2X kilometer. Penulisan bentuk aljabarnya adalah 140 dikurang 2X kilometer. Lanjut ya adik-adik. Q, berapa orangkah 5% dari 200 orang? Berapakah 40% dari 5.000? Di sini ada ulasan ya adik-adik, bahwa 1% itu sama dengan 1/100, atau bentuk pecahan desimalnya adalah 0,01. Untuk 10% sama dengan 1/10, atau bentuk pecahan desimalnya adalah 0,1. Nah, kita begini cara menyelesaikan yang Q. Lima persen dari 200 orang. Kata dari itu kita ubah menjadi perkalian atau kali ya adik-adik. 5% berarti dikali 200 sama dengan 5% berarti 5/100 ya adik-adik, dikali 200. Ini kita coret 200 dibagi 100 sisa 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, sama dengan 10 orang. 10 orang.
Kemudian berapakah 40% dari 5.000? Di 40% per 100 dikali 5.000. Ini kita coret nolnya 2 ya adik-adik. Sisa 50 dikali 40 sama dengan 2.000 orang. Kemudian lanjut ke contoh 5. Nah, saya lanjut ke contoh 5. Pada bulan Juli, 31% pengunjung akuarium raksasa adalah anak-anak. Jika ada X pengunjung, berapa banyak anak-anak yang mengunjungi akuarium di bulan Juli? Cara penyelesaiannya, banyaknya anak-anak yang mengunjungi akuarium raksasa di bulan Juli dapat dinyatakan sebagai dalam kurung total banyaknya pengunjung kali dalam kurung persentase. 30% disajikan dalam bentuk pecahan menjadi 30 per 100. Jadi 30% dari X orang adalah X dikali 30 per 100 sama dengan 30 per 100 X. Nah, jadi jawabnya adalah 30 per 100 X. Kemudian next ke soal 11. Pada contoh 5 yang di atas tadi, berapakah banyaknya anak-anak jika total pengunjung adalah 1.400 orang? Nah, berarti kita mencari berapa total anak-anak ya, pengunjung anak-anak. Apabila seluruh pengunjung itu jumlahnya adalah 1.400 orang. Begini ya adik-adik cara menyelesaikannya. Soal 11. Soal 11. X itu sama dengan 1.400 orang. X sama dengan 1.400 orang. X-nya berarti kan total pengunjung. Total pengunjungnya adalah 1.400 orang. Tadi kan bentuk aljabarnya adalah 31 per 100 dikali X. Bentuk aljabarnya tadi kan 31 per 100 ya, ini tadi ya adik-adik, 31 per 100. Nah, dari mana 31 per 100? Kayak ini tadi penyelesaian yang di atas tadi, penulisan bentuk aljabarnya yaitu 31 per 100 X. Sekarang kita masukkan ke dalam penyelesaian soal 11. 31 per 100 X
Nih, sama dengan 31 per 100. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 1400 ya. Adik-adik, ganti dengan 1400. Berarti dikali 1400. Kita coret 02-nya bisa 14 dikali 31. Hasilnya adalah sama dengan 434 anak. Nah, jadi berapakah banyak anak-anak jika total pengunjung adalah 1400 orang? Jadi banyaknya anak-anak adalah 434 anak. Kemudian kita next ke soal 12. Nyatakanlah pernyataan berikut ini menggunakan bentuk aljabar ya. Jadi 9% dari X gram. 9% dari X gram. Begini cara menyelesaikannya ya adik-adik, cara pengerjaannya soal 12. Soal nomor 2, soal 12 yang pertama 9% dari X gram. 9% dari X gram. Jadi 9 per 100 dikali X gram, atau penulisan bentuk aljabarnya adalah 9 per 100 X gram. Kemudian yang kedua, 12% dari Y rupiah. 12% dari Y rupiah. Dua belas per 100 dikali Y rupiah sama dengan, nah ini penulisan bentuk aljabarnya adalah 12 per 100 Y rupiah. Nah, ini tanda kalinya hilang ya adik-adik, tanda perkaliannya hilang, tidak ditulis. 12 per 100 Y rupiah, atau kalian bisa sederhanakan menjadi bentuk sederhananya 3 per 25 Y rupiah. Ini dibagi 4 ya adik-adik, apabila kalian sederhanakan. Dibagi 4, 100 juga dibagi 4.
atau penulisan dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,12 Y rupiah. Supaya terlihat 0,12 Y rupiah. Paham ya adik-adik? Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, 3% dari A orang. Yang ketiga, 3% dari A orang. Berarti 3/100 dikali A orang sama dengan penulisan bentuk aljabarnya adalah 3/100 A orang. Ini ya adik-adik, tanda kali tidak ditulis, atau bisa kalian nyatakan ke dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,03 A orang. Kemudian next ke soal 13. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di tahun 2013, produsen beras utama di Jawa Barat adalah Cianjur yang memproduksi 7,7% produksi nasional. Jika kita nyatakan jumlah beras yang dihasilkan di 2013 adalah X ton, berapa ton beras yang dihasilkan Cianjur? Yuk mari kita kerjakan bersama-sama ya adik-adik. Soal 13 yang pertama. Beras hasil Cianjur 7,7%. Jadi beras hasil Cianjur sama dengan 7,7% dikali X ton. Ini ya adik-adik, beras hasil Cianjur sama dengan 7,7% dikali X ton. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 7,7 per 100 dikali X ton. Nah, kemudian kita hilangkan tanda koma dengan menambahkan 0 di bawah. Jadi sisa 77 per 1000 ya adik-adik, karena kita menghilangkan tanda komanya. X ton. Nih tanda kali kita tidak tulis ya. X ton. Atau bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan desimalnya adalah
0,077 X ton. Kemudian yang poin kedua, sebuah toko memberikan potongan 20%. Berapakah harga suatu barang jika harga normalnya Rp? Berarti yang kedua, harga barang sama dengan dalam kurung 100% dikurang 20% dikali harga barang, berarti sama dengan 100% dikurang 20% dikali Rupiah ya adik-adik. 100% dikurang 100% dikurang 20%, sisanya adalah 80%. Dikali Rupiah. Atau bisa dinyatakan dengan sama dengan 80/100 Rupiah. Nah, atau bisa juga kalian sederhanakan menjadi 4/5 Rupiah. Begini ya adik-adik, 4/5 Rupiah. Berarti apabila disederhanakan 80 dibagi 20. Dan 100 juga dibagi dengan 20. Jadi sisa 4/5 Rupiah, atau bentuk pecahan desimalnya adalah 0,8 Rupiah. Nah, begini ya adik-adik. Kemudian yang poin 3, sebuah sekolah menengah pertama dengan X siswa tahun lalu, tahun ini meningkat 3%. Berapakah banyaknya siswa tahun ini? Di banyaknya siswa, poin ketiga, banyak siswa sama dengan banyak siswa sama dengan 100% ditambah 3
karena di sini meningkat 3% ya adik-adik. Dikali X siswa sama dengan 103% dikali X siswa sama dengan 103/100 X siswa. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Maaf, atau bisa dinyatakan dalam bentuk desimalnya adalah 1,03 X siswa. Begini cara pengerjaannya ya adik-adik. Next ya adik-adik, Q. Hitunglah luas jajar genjang dengan alas 10 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas segitiga dengan alas dan tinggi yang sama dengan alas dan tinggi jajar genjang. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya adik-adik. Kita disuruh mencari luas jajar genjang dan yang satunya lagi adalah luas segitiga. Ini ya adik-adik, mari kita selesaikan bersama-sama yang Q. Kita cari yang pertama dulu, luas jajar genjang. Rumus luas jajar genjang apa adik-adik? Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Nah, benar, luas jajar genjang. Luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya adalah 10 cm dikali tingginya adalah 6 cm sama dengan 10 dikali 6 hasilnya adalah 60 cm persegi karena luas ya adik-adik. Kemudian yang kedua, hitunglah luas segitiga. Sini luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya adik-adik. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah alasnya. Kita lihat alasnya 10 cm dikali tingginya adalah 6 cm. Kita coret ya adik-adik, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30 cm persegi. Yang untuk yang Q. Kemudian kita lanjut ke contoh 6. Karena luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka luas jajar genjang yang alasnya A cm dan tingginya H cm dapat dinyatakan sebagai AH cm
persegi. Kemudian kita next ke soal 14 ya adik-adik. Nyatakanlah luas berikut ini dengan bentuk aljabar. Yang pertama, sebuah segitiga dengan alas A cm dan tinggi H cm. Nah, di sini ada segitiga. Ini alasnya berjumlah atau bernilai A cm dan tingginya adalah H cm. Ya, adik-adik, mari kita selesaikan bersama-sama soal 14. Soal 14. Soal 14 yang pertama, bentuk bangunnya adalah segitiga ya adik-adik. Bentuk bangunnya segitiga. Kita diketahui alas sama dengan A cm. Kemudian tinggi atau T sama dengan H cm. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya adalah A dikali tingginya adalah H sama dengan setengah A dikali H adalah A dikali hasilnya AH. Setengah AH satuannya sentimeter persegi ya adik-adik. Kemudian yang kedua, sebuah trapesium dengan alas atas A cm. Alas atasnya ini A cm. Alas bawah B cm dan tingginya adalah H cm. Jadi ya, bentuk aljabarnya adalah yang kedua. Yang kedua, bentuk bangunnya adalah trapesium ya adik-adik. Diketahui alas atas A cm. Alas atasnya A cm. Kemudian alas bawah B cm. Kemudian tingginya H cm. Tingginya H cm ya adik-adik. Disuruh mencari trapesium, sebuah trapesium dengan alas atas A cm, alas bawah B cm dan H cm. Luas trapesium, rumus
luas trapesium adalah luas trapesium sama dengan setengah kali atas setengah dikali dalam kurung alas atas ditambah alas bawah kemudian dikali tinggi ya adik-adik, sini tinggi ya supaya kalian jelas, ini dikali tinggi. Kemudian setengah dikali alas atasnya adalah A ditambah alas bawahnya adalah B dikali tingginya adalah H. Jadi sama dengan setengah H, ini kita kalikan ya adik-adik, setengah H dalam kurung A tambah B, atau bentuk lain aljabarnya adalah A tambah B per 2H. Ini ya adik-adik, satuannya adalah sentimeter persegi karena luas. Kita next ya adik-adik, menyatakan besaran menggunakan bentuk aljabar. Contoh 7, harga karcis masuk kebun binatang adalah X rupiah untuk orang dewasa dan Y rupiah untuk pelajar. Harga karcis untuk 2 orang dewasa dan 7 pelajar adalah 2X ditambah 7Y rupiah. Kemudian soal 15. Berdasarkan contoh 7 di atas ini tadi ya adik-adik, tentukan makna dari 5X rupiah. Nah, kita disuruh menentukan makna dari kata-kata 5X rupiah. Nah, begini cara menjawabnya ya adik-adik. Soal 15. Soal 15 yang poin A, 5X rupiah. 5X rupiah ini maknanya adalah 5 karcis untuk dewasa. Nih kan kita baca, harga karcis masuk kebun binatang adalah X rupiah untuk dewasa, berarti X rupiah untuk dewasa, berarti 5X rupiah, berarti maknanya adalah 5 karcis untuk dewasa. 5 karcis untuk dewasa ya adik-adik. Nah,
Kemudian yang poin B, dalam kurung X ditambah 14Y rupiah. X ditambah 14Y rupiah. Nah, ini maknanya adalah satu karcis untuk dewasa dan 14 karcis untuk pelajar. Satu karcis untuk dewasa dan 14 karcis untuk pelajar. Nah, udah begini saja ya adik-adik. Next ya adik-adik ke soal 16. Saya bersepeda dari rumah ke perpustakaan dengan kecepatan 250 meter per menit pada jarak A meter. Kemudian dilanjutkan berjalan B meter dengan kecepatan 40 meter per menit. Menyatakan apakah kalimat matematika di bawah ini? Sebutkan satu besarannya. Yang pertama A tambah B. A tambah B yang pertama. A tambah B. A tambah B menyatakan apa adik-adik? Menyatakan total jarak yang ditempuh. Ini menyatakan total jarak yang ditempuh. Total jarak yang ditempuh. Satuan besarannya adalah meter. Satuan besarannya adalah meter. Kemudian yang poin kedua, A per 250 ditambah B per 40. Menyatakan, kita tulis dulu yang poin kedua, A per 250 ditambah B per 40. Nah, ini menyatakan total waktu yang digunakan, total waktu yang digunakan, untuk menempuh jarak A dan B. Kemudian satuan besarannya adalah menit. Satuan besarannya
Satuan besarannya adalah menit. Ingat bahwa waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kemudian next ke soal yang terakhir ya adik-adik, soal 17. Perhatikan persegi panjang seperti pada gambar di samping ini. Jelaskan bentuk matematika berikut ini dan sebutkan satuannya. Nah, di sini ada bentuk persegi panjang ya adik-adik. Di sini lebarnya adalah A meter, panjangnya adalah 3 meter. Begini cara menyelesaikannya. Soal 17. Soal 17. Yang poin pertama 3A. 3A ini merupakan luas dari persegi panjang ya adik-adik, karena kan 3A berarti kan 3 dikali A, berarti panjang dikali lebar. Ini adalah luas dari persegi panjang. Luas dari persegi panjang. Luas dari persegi panjang. Kemudian satuannya adalah meter. Satuannya adalah meter. Kemudian yang poin 2 dalam kurung A tambah 3. 2 A tambah 3. 2 dalam kurung A tambah 3 ini merupakan keliling dari persegi panjang ya adik-adik. Keliling dari persegi panjang. Keliling dari persegi panjang. Keliling dari persegi panjang, satuannya adalah meter. Karena di sini meter ya adik-adik. Satuannya sama dengan meter. Kemudian yang ketiga, A ditambah 3 ditambah 3. A ditambah 3 ditambah 3. A ditambah 3 ditambah 3. Ini merupakan keliling dari persegi panjang juga ya adik-adik. Keliling dari persegi panjang. Satuannya adalah meter. Satuannya adalah meter. Kita koreksi yang poin pertama tadi, untuk luas dari persegi panjang ini satuannya adalah meter persegi ya adik-adik, karena dia luas. Nah,
Oke, demikian pembahasan aljabar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.